cuman modal gini, Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab, tapi giliran diminta Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Yang tunjukkan kali gereja atau Alkitab. Kau Elia Miron, coba kau Elia Miron. Dari tadi yang jangan lahir pertama kali gereja atau Alkitab. Coba kau sebut Bapak gereja kau yang nggak bisa jawab ya. Yang mana duluan lahir, gereja atau Alkitab? Dari awal kau bilang Tritunggal yang mengkanonkan. Nggak punya gereja. Alkitabmu itu Tritunggal itu baru ada abad 3, abad 4. Ya, abad 3, abad 4 Alkitab udah ada duluan. Dongok kau ya. Makanya kau dari tadi kalau ngomong itu jangan berkecap biar aku jangan Elia, dengar itu jawab. Yesus Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Kau nggak bisa jawab. Yang duluan lahir. Ya firman Tuhan lah dibanding dengan Tertulianusmu itu. Tritunggalmu itu baru ada abad 3, abad 4. Terus kau bisa bilang Tritunggal yang pertama kali mengkanon Alkitab itu Elia pakai otak. Udah sabar Kak Mamar. Sabar Eda, sabar. Nah, nggak usah ini. Sabar. Ya, kau pakai otak kalau bicara gitu. Emang. Aku iya. Itu mulutnya kotor-kotor teman-teman. Karena ajarannya bidat teman-teman. Sesimpel ini ya, dari buahnya lah kita. Udah. Kau tunjuk. Emang buahmu udah baik Elia. Jadi begini. Saya cuma sebentar. Kasih. Diam dulu semua. Begini, Elia, tadi kan kamu bilang Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab. Tunjukkan Bapak Tritunggalmu itu siapa yang mengkanonkan Alkitab. Sementara Tritunggal itu baru ada abad kedua atau 3, 4. Ya, Alkitab sudah ada di abad pertama. Gereja itu Tritunggal juga baru konsep. Gereja yang melahirkan paham Tritunggal itu. Sekarang saya tanya, gereja itu jemaatnya Tuhan Yesus. Iya. Matius 16:18 Tuhan Yesus berfirman, "Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Ini gimana? Gini Elia Miron. Yang aku minta gini Elia Miron. Ya, yang aku minta berarti ya udahlah ya teman-teman. Ini Wanes ini memang kamu menyatakan tadi aku dari bawah mendengar. Jadi Wanes ini adalah penolak kemanusiaan Yesus yang adalah. Di mute dulu si Elia nih. Dia nggak bisa tunjukkan datanya. Ada abad 3, baru selesai di abad 4 pun belum selesai. Kalian masih ada konsili-konsili terus. Yang ku minta adalah buktikan narasimu tadi bahwa Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Ya gereja itu Tritunggal. Jangan. Ya gereja itu Tritunggal. Tertulianus aja baru ada abad 3, ada abad 4. Gereja itu Tritunggal. Baru ada abad 3. Gini loh, Elia. Sesimpel gereja kecapnya paling enak, Elia. Jujur aja aku bilang. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Gini, sekarang saya tanya sama Tuntung itu baru ada abad kedua, 3, 4. Dari tadi saya nggak ngomong. Sekarang kan gini Elia, tadi kamu mengklaim Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Tunjukkan bapakmu Tritunggal itu yang mana? Sedangkan Tritunggal baru ada Atanasius saja abad ketiga, keempat. Aduh Tuhan. Dengar. Sedangkan Alkitab di abad pertama sudah ada. Jawab dulu. Pengakuan iman Nikea itu Konstantinopel tahun 325 bukan? Alkitab dikanonkan tahun 390. Jadi duluan nih pertama konsili Nikea berarti Alkitabmu abad 1 udah nggak ada lah ya kau aku Elia. Atanasius Bapak Gereja Tritunggal melakukan konsili tahun 325 tentang Tritunggal. Iya, berarti Alkitab itu baru dikanon tahun 390 di Kartago. Iya, berarti Alkitabmu nggak ada di abad 1. Iya, kan belum dikanonkan jadi Alkitab. Dikanonkan belum menjadi Alkitab. Coba bantu saya. Bapak Gereja Tritunggal itu adalah Atanasius tahun 325. Yang kutanya, Alkitab baru dikanonkan di Kartago tahun 390. Pakai telinga. Coba Mikana, coba jawab ini. Dengar pertanyaanku. Sekarang Bapak Gereja Wanes siapa? Jawab pertanyaanku. Bapak Gereja Wanes Marmar itu siapa? Bapak gereja kami Tuhan Yesus, Elia. Bapak gereja karena pendiri gereja itu Tuhan Yesus. Matius 16:18. Tunjukkan Bapak gereja kami Tuhan Yesus Kristus, bukan Atanasius di abad ketiga. Sebelum Alkitab. Sebentar dulu, satu-satu dengar dulu Elia. Elia, kamu kan tanya Bapak kami siapa? Bapak kami itu Tuhan Yesus, dialah pendiri gereja.
Matius 16 ayat 18. Betul, Aku dia akan mendirikan gerejaku. Berarti yang lebih Makanya didirikan- dialah Bapak kita. Berarti yang lebih duluan didirikan gereja kan? Iya kan? Iya, kita umatnya, Sepakat jemaatnya. Makanya Karena Bapak gereja itu karena Tuhan itu, Yesus, bukan gereja- Athanasius yang kamu klaim bapakmu. Makanya, Kamu bangga gereja menyebut bisa Athanasius melakukan Bapak konsili. gerejamu, tapi kamu nggak mau Tahun memanggil Tuhan Yesus 325 Bapakmu. Kan gereja kocak kamu itu. melakukan konsili yang kemudian tahun 39 Kamu lah orang yang paling terlucu di dunia ini. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus, tapi kau bangga memanggil Athanasius bapakmu. Tapi memanggil Tuhan Yesus Bapak nggak mau. Kan kamu lucu. Aduh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong. adalah Allah. Bukalah mata rohani mereka. Bukan sang Ya Allah Bapa. itu ya Bapa. Allah itu ya Bapa. Firman-Nya Kamu Bapa. siapa? Ya aduh. Roh Kudus rohnya Bapa. Alkitabmu ini dulu Elia. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus ya, dialah Bapa itu sendiri. Dulu dikanon oleh Bapak Tritunggal di tahun berapa dan oleh siapa? Tahun Itu dulu 390 selesaikan oleh supaya- Athanasius. Oke. Mana Berarti datanya? lebih duluan Loh. Marsion mengkanon Alkitab di tahun 140 Masehi. Mana kanon Marsion? Mana kanon Marsion? Loh, kanon Marsion ada. Yang mana? Itulah Coba tunjukin, pertama tunjukin. kali Tunjukin kanon Marsion. namanya Marsion dari Atas Sinope. dasar konsili apa? Itu sesuai di konsili sejarah. keberapa Marsion Marsion dikanonkan? dari Sinope, seorang pemimpin Kristen Konsili- pertama. konsilinya Marsion di mana? Dilakukan pertama kali. Jadi teman-teman, pengkanonan Mar Mikana ini adalah Alkitab. pemujat gereja. Di mute dulu si Elia ini Jus Tasya. Ajaran Elia gereja. Mira. Kamu yang menghujat Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus Bapa, kamu nggak mau, tapi memanggil Athanasius Bapa Jadi kamu saya bangga. berdoa semoga kalian menghormati para rasul. Doamu bapak-bapak kepada gereja tiga yang telah Tuhan. merumuskan iman. Tuhan mengasihi Tiga kalian. Tuhan. Dan Aduh, nggak usah kau bawa-bawa Tuhan Yesus lah, tapi kamu nggak mau memanggil Tuhan Yesus Bapa. Pelan-pelan ya, Amin. kita diskusi ya. Saya moderasi boleh ya? Bawa Ya. Tuhan Yesus, tapi nggak mau memanggil Tuhan Yesus Bapa. Kan lucu. Kenapa lagi? Dia memanggil Athanasius Bapak gereja, ya kan? Memanggil Tuhan Yesus Bapak nggak mau, kan lucu loh teman-teman. Bapak kita itu Tuhan Yesus, dia Bapak gereja kita, bukan Athanasius. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus. Baru bicara dua kata. Udah dikasih tahu yang sama si Marmar juga, ya. Yang mengkanon Alkitab pertama sekali bukan Tritunggal. Mereka tuh hanya klaim sepihak. Tertulianus saja yang mencetuskan Tritunggal di abad kedua. Udah dia buang doktrinnya. Dia mau Datang tanya Athanasius konsili. dipungut sama Athanasius dipungut di abad ketiga 325 ya. Dibikin konsili sampai 7 kali bikin konsili Tritunggal. Dan siapa yang tidak mau mengikuti tuntung dibun-bun sama mereka. Ada lebih dari 50 juta umat manusia di zaman abad ke-3 sampai ke-7 itu 50 juta dibumbun sama tuntung. Karena apa? Roh tuntung itu dia antikristus sejati. Makanya coba kau berteman sama Tritunggal. Ya, energi mereka itu sangat kuat, energi roh antikristus. Itulah kenapa mereka sampai bumbun, ya. Umat manusia di dunia ini ada 50 juta. Sampai sekarang apa yang mereka lakukan? Bukan membumbun tubuh lagi, tapi karakter assassination, ya. Pembunuhan karakter yang mereka lakukan sekarang. Dengan apa? Membudat-bidatkan. Kalian sudah dikutuk, kalian sudah anatema. Lah, terserah kamu, kalian ngutuk kami nggak apa-apa, ya. Tapi Tuhan Yesus memanggil kami anaknya, dan kami bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16. Udah saya bilang tadi, satu ayat saja udah menggugurkan konsep Tritunggal. Kalian puja-puja pula segitiga Illuminati. Ya, kalau kata orang Yahudi itu unholy trinity, yang dimana itu adalah angka 66. Karena di situ ada bilangan manusia, 3 bilangan manusia. Ya, makanya gambar tuntung sejak awal itu adalah 3 manusia berjejer-jejer.